Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Yang sama dalam firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah, dan itu akan terjadi sebagai kemakmuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, Jumat tanggal 17 Januari 2025. Di Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Jadi kita haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan, air kehidupan. Seperti rusa merindukan haus di padang rumput. Jadi kita haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat memberkati. Maka itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Bapak saudara, marilah terimalah gandum tanpa uang. Jadi terimalah gandum, terima berkat tanpa beli. Jadi hidup kita di dunia ini, kita bekerja, menanam, supaya dapat hasil. Petani menanam padi, menunggu hujan datang, supaya pada waktunya menuai yang hasil yang berlipat ganda. Hidup berkelimpahan. Tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tanpa bayaran, ada susu, kita tanpa bayar. Intinya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengirim berkat. Berkat datang tak terduga kepada anak-anak Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Jadi kita dengar Tuhan, kita mendengarkan Tuhan supaya kita dapat yang baik, menerima yang baik. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Caranya baca Alkitab, baca semuanya, Kejadian 1. Di situ kita mendapat banyak pengetahuan. Ada kuasa di situ. Mendengarkan firman Tuhan. Bapak saudara-saudara saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi kita menikmati sajian, makanan, makan yang enak, bekerja, diberkati. Orang yang dipercaya mendapat banyak berkat, yang tidak dipercaya akan dihukum. Amsal 28 ayat 20. Ayat yang ketiga, Yesaya 55 ayat yang ketiga, sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup,
Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang kujanjikan kepada Daud. Ya. Jadi ini Tuhan menjanjikan berjanji kepada Daud. Ya, karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan pada waktu dia berperang. Ya, kita juga begitu, harus bertanya Tuhan ya, supaya berhasil dimanapun kita berada. Ya, Daud begitu, dia selalu bertanya Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca di Mazmur, ya, di situ sudah jelas semua. Mazmur Daud, Tuhanlah penjagamu, ya, melindungimu, ya, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang 11, Yesaya 55 ayat yang 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti jadi. Ya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan pasti berhasil. Ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Bagian kita menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bagian Tuhan nanti ada lagi. Ya. Intinya kita taat. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Ya. Pekerjaan, tempat, ya, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Saudara, hari Minggu gereja, ya, baca Alkitab, ya, berdoa dan bekerja, mengelola keuangan yang baik, itu kita bisa mengatur. Jangan berfoya-foya. Rokok itu berfoya-foya, minuman keras itu berfoya-foya. Makanya hidup susah di situ. Ya. Di Injil Yakobus 4, ya, kamu minta, kamu berdoa, tapi yang kamu minta itu hanya untuk berfoya-foya. Ya, jadi kita harus rubah. Ya, semuanya itu. Ya, kita harus mengelola dengan baik. Ya. Di ayat yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Jadi kita bersukacita dengan Tuhan. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Jadi kita bertepuk tangan, bergembira, berbahagia, ya, memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyanyi lagu rohani. Ya, kita bertepuk tangan, damai sejahtera, ya, melampaui akal pikiran kita. Ya, banggalah punya Tuhan Yesus. Dia kasih kita jalan keluar, jalan kehidupan, hidup yang kekal di surga. Dunia cuma sementara. Ya, Saudara, ya. Kemudian di ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Ya. Dan itu akan terjadi sebagai kemakmuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, sekali lagi kita dijaga dan dilindungi. Ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makin dekat Tuhan memang banyak cobaan dari tangan. Tetapi nabi-nabi yang terdahulu sudah mengalami semuanya. Kita tidak seberapa. Maka itu Bapak Ibu kalau baca di Matius 5 sudah lengkap di sana. Ada berbahagia di situ. Ya, Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah kita menjadi anak dalam sejahtera, dan seterusnya.
Jadi kita berbahagia kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar konsentrasi penuh kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan. Pandang Yesus, jangan pandang yang lain. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 17 Januari 2025. Di Yesaya 55 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, mari terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemakmuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.